mengetahui siapa Allah. Perhatikan di di matan aslinya, wa nafaqatur raqiq wal bahaim wajibatun bi qadril kifayah. Ini jadi apa yang sudah kita baca merupakan perkembangan dari ini semua. Jadi merupakan perluasan dari kajian itu semua, dari materi pokoknya, bahwasannya nafkahnya budak murni dan hewan ternak hukumnya adalah wajib atas pemiliknya dan orang yang dikuasakan tentunya. Jadi orang yang diberi kuasa tentunya. Berarti siapa? Ya wakilnya. Jadi wakilnya. Seberapa ukurannya? Biqadril kifayah, menurut kadar kecukupan. Nah, pertanyaannya itu kadar kecukupan itu seberapa? Jadi menurut di sini biqadril kifayah, menurut kadar kecukupan. Nah, pertanyaannya yang harus kita pertanyakan itu batasannya kadar kecukupan itu seberapa? Itu yang mestinya untuk dikupas, yang mestinya harus dibahas. Sampean punya hewan ternak, berarti yang dimaksud dengan kadar kecukupan itu seberapa bagi hewan ternakmu? Itu yang menghendaki, istilahnya itu menghendaki untuk dibahas. Kenapa? Sebab yang namanya dabah, yang namanya bahaim, hewan ternak, yang namanya rokik, kalau dulu itu rokik itu termasuk budak murni, itu punya ruh. Setiap yang punya ruh itu bisa mengadu. Jadi setiap yang punya ruh itu bisa mengadu ke siapa ya? Mengadu ke Allah. Yang diadukan siapa? Yang diadukan ya pemiliknya. Itu yang menyebabkan kemudian kadang-kadang orang itu mendapatkan dosa disebabkan karena apa? Disebabkan karena hewan ternaknya, disebabkan karena hewan yang ada di kanan kirinya, disebabkan hewan yang ada di kanan kirinya. Itu yang penting untuk diperhatikan. Jadi kadar kifayah itu seberapa, kadar kecukupan itu seberapa. Jadi disebutkan bahwasanya kadar kifayah itu adalah sesuatu yang sifatnya zuhadah, terus apalagi robah dan seterusnya. Terus biqadr, tadi fayul simuhu it'amahu wa mu'natahu biqadril kifayati wa yu'tabaru. Nah, yu'tabaru itu gambaran daripada qadril kifayah tadi itu. Seberapa? Fidzalika rohbatuhu, jadi fidzalika rohbatuhu wa zuhadatuhu. Apa maknanya ya, sama lihat sendiri tadi. Jadi intinya ada di situ. Terus kemudian wala yukallafu minal amal ma la yutiq. Tidak boleh memaksa untuk bekerja atau mengerjakan sesuatu layutik yang tidak mampu. Nah, yang dimaksud kadar kemampuan itu seberapa? Wong namanya dabah itu kan pasti yang fungsinya memang untuk dipakai untuk bekerja. Nah, yang dimaksud dengan memaksa bekerja dengan kadar yang tidak dimampui itu seberapa ukurannya? Itu penting untuk dikupas. Soalnya apa? Kalau misalkan kok kita tidak tahu batas-batasan semacam itu, jangan-jangan kita juga sudah berlaku zalim terhadap bahaim, jangan-jangan berlaku zalim terhadap hewan ternak. Nah, ini loh, terhadap hewan saja itu ada batas-batasan, apalagi kalau terhadap manusia. Jadi apalagi kalau terhadap manusia, apalagi kalau misalkan terhadap santri-santri yang ada batasan-batasan. Jadi kalau tidak memperhatikan batasan-batasannya,
Nanti jangan-jangan santrinya pada waktu doa, Allahumma ahlikil kafarota wal musyrikin wadzolamata wal jahidin misalkan. Jangan-jangan yang termasuk jahid itu kita, atau gurunya jangan pas waktu berdoa Allahumma ahlikil kafarota wal musyrikin wadzolamata wal jahidin misalkan. Ternyata jangan-jangan malah yang dolan itu malah santri-santrinya, jangan-jangan semacam itu. Maka takutlah dari takut dari doa itu. Sama dengan Nabi tadi yang dicontohkan tadi, terhadap hewan ternak saja kamu nggak takut deh terhadap doanya hewan ternak ini. Hewan ternakmu itu mengadu ke saya, oleh Nabi dikatakan gitu tadi. Ala tattaqi, mana tadi? Ala tattaqillahu fi hadhil bahimah allati malakakallah. Jadi allati malakakallahu iyyaha. Itu fa innaha tasku ilayya. Fa innaha tasku ilayya annaka taji'uhu wa tudaibuhu. Kamu enggak takut loh dengan doanya hewan ternak. Seolah-olah kan berkata gitu, kamu nggak takut kalau Allah itu membalas doanya hewan ternak ini, mengabulkan doanya hewan ternak ini karena kamu itu sudah melaparkan dia. Hewan ternakmu mengadu ke saya, jawabnya Nabi. Itu artinya Nabi itu marah kondisinya pada waktu itu. Jadi seolah-olah ini peringatan, hewan ternak saja ada doanya, apalagi kalau manusia. Ingat ya, ingat diperhatikan, diperdomani. Al-Fatihah.